Oke, di video ini gue mau ngebahas tentang sisi gelapnya kehidupan di Korsel atau Korea Selatan ya. Jadi kehidupan di sana itu nggak seindah apa yang kita bayangin nih. Soalnya di sana terdapat budaya yang kompetitif dan tentu saja tekanan sosial yang sangat tinggi. Saking kompetitifnya, orang Korea Selatan itu punya obsesi loh terhadap pendidikan yang bergengsi. Bahkan nih, obsesi ini udah dikenalin ke anak mereka ya sejak dini, bahkan ya khususnya yang masih sekolah dasar, dan itu udah jadi hal yang lumrah di sana. Bahkan pas udah pulang sekolah mereka ada kursus tambahan yang kadang sampai jam 10 malam. Itu pasti agak boring kali. Dan karena hal itu banyak yang bunuh diri, mungkin karena udah nggak kuat sama tekanan sosial yang sangat tinggi di sana ya. Dan di Korea Selatan sendiri menjadi negara yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota Google. Tolong gue cek. Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Thanks Google, thanks. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, tingkat kematian akibat bunuh diri di sana kurang lebih mencapai 12.000 kasus di tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Yang gue tahu seperti itu. Angka tersebut mencapai level 11 atau 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata ya tingkat bunuh diri di negara Google lagi deh kalau nggak salah, OECD. Dan akibat tekanan sosial tadi banyak juga yang nggak nikah loh. Gue nggak mau deh kalau nggak nikah, gue harus nikah. You serious? Kalau yang udah nikah mutusin buat nggak punya anak. Bahkan kasus ngebully dan pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana-mana, dari kapan aja. Bahkan sampai ke publik figur, banyak yang terjerat kontroversi bullying. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa kontroversi pada sederet artis di Korea Selatan atau yang biasa kita sebut idol K-pop. Dan siapa sih yang nggak tahu idol K-pop itu? Pasti semua tahu, pasti gue yakin, apalagi cewek-cewek. Oke, yang pertama artis yang akan gue bahas itu adalah Kim Garam. Dan Kim Garam adalah mantan member Lee Seraphim, grup K-pop yang ada di bawah naungan HYBE. Dan Kim Garam itu menjadi sorotan publik bahkan sebelumnya debut resminya. Bukan karena prestasinya ya, melainkan karena dugaan skandal kasus bullying yang pernah dia lakukan, hingga dia menyebabkan seorang siswa mencoba untuk bunuh diri. Ini sesuai sama apa yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Yang ini laporan mengatakan kalau Kim Garam harus menjalani tindakan disipliner atas perbuatan buruknya di sekolah. Agensinya pun membantah sebagian besar klaim tersebut. Tapi Kim Garam udah mengambil langkah mundur dari grup dan memilih untuk vakum sementara. Ya, hanya beberapa minggu setelah album debutnya Virales itu. Dan karena skandal itu, agensinya pun nggak memperpanjang kontrak si Kim Garam ini ya. Dan dia pun harus meninggalkan grup Lee Seraphim. Dan selanjutnya yang gue bahas ada Kim Seon Ho. Namanya unik-unik dia. Gue agak ribet kadang mengucapnya. Dan satu ini aktor yang namanya melambung berkat dramanya di Hometown Cha-Cha-Cha dan Startup. Dan ini kabarnya dituduh oleh mantan pacarnya, dan dia dituduh melakukan pemaksaan aborsi, dan dia menyebabkan kemarahan publik akibat tuduhan itu. Seon Ho pun akhirnya dikeluarkan dari iklan dan proyek lainnya. Dan setelah dia keluar, Seon Ho pun muncul di Instagram dan permintaan maafnya buat para fansnya. Setelah absen sekitar 7 bulan, Seon Ho kembali terlihat dalam drama yang berjudul Touching the Void, kalau nggak salah. Kalau mau tahu lu lihat aja sendiri deh. Dan film debutnya satu lagi kalau nggak salah juga Set Trophy, yang gue tahu itu.
Dan selanjutnya lagi ada Jisoo. Susah juga nih nyebutinnya. Ngomongin soal bullying, banyak sejumlah idol atau artis yang terjerat kasus bullying. Salah satunya si Jisoo ini ya. Tuduhannya diperparah sama adanya tindakan pelecehan seksual yang diungkapkan korbannya sendiri. Dan agensinya juga menyatakan bakal langsung menghubungi dan meminta maaf pada para korban. Tapi mereka membantah soal rumor pelecehan seksual ini ya. Katanya itu nggak bener. Itu kata dia. Kalau kata gue juga nggak tahu deh. Lu cek aja deh sendiri. Dan sejak kasus itu si isu ini pun menghilang kayak ditelan bumi. Di daftar selanjutnya ada BI. Dan bukan Bank Indonesia ya, tapi Hanbin. Dan katanya dia pernah terjebak atau terjerat kasus narkoboy dan alasan hengkangnya dari grup K-pop icon. Bahkan sekarang saya menyesalinya. Saya seharusnya tidak melakukannya, tapi saya merasa seperti berada di sudut dan saya membuat keputusan yang salah. Saya masih muda dan bodoh, ucapnya di Billboard. Beberapa waktu lalu dia pernah dijatuhi hukuman 4 tahun masa percobaan. Hukuman ada percobaannya tuh bro, makanya jangan coba-coba sama dihukum. Dan layanan masyarakat serta sesi perawatan karena pembelian ganjos. Saya mencoba mengubah persepsi orang-orang tentang saya, tidak hanya dengan berbicara, tapi dengan tindakan saya. Itulah yang pernah dia katakan di salah satu wawancara. Oke, yang terakhir nih ada Irene Red Velvet. Dengar-dengar dari Kang Mamang Kang Sayur yang udah go internasional, katanya pada Oktober tahun 2020 si Irene pernah terjerat kasus bullying juga. Seorang tukang make up profesional yang udah malang melintang, dia pernah cerita di IG-nya ya, Instagram-nya mengenai kejadian ini. Dia dilecehkan oleh seorang artis. Walaupun dia nggak nyebutin namanya, tapi para netizen menebak kalau orang yang dia maksud itu adalah Irene dari grup Red Velvet. Dan Irene pun akhirnya mengakui tuduhan itu dan meminta maaf pada korbannya baik secara langsung ataupun lewat Instagram-nya. Para fans pun ada yang menuntut agar si Irene ini segera keluar dari Red Velvet. Dan Irene pun sempat hiatus beberapa bulan karena kasus ini ya. Dan sekarang dia udah kembali aktif lagi di dunia hiburan, termasuk film layar lebar. Kenapa K-pop itu sangat populer dan sangat disukai? Dan oke, sebelum ke inti, gue mau ngebahas dulu nih sejarah K-pop. Oke, K-pop idol berawal sejak tahun 1885-an. Waktu itu muncul sebuah genre musik baru di Korea yang disebut Changga. Changga adalah sebuah musik dengan alunan instrumental modern seperti gitar, drum, flute, dan sejenisnya. Musik Changga adalah musik adaptasi dari pop barat yang menggunakan lirik bahasa Korea. Pada masa penjajahan Jepang atas Korea tahun 1910 hingga 1945, musik Changga ini digunakan untuk mengekspresikan kesedihan, luka, dan harapan penduduk Korea selama berada di bawah jajahan Jepang. Memasuki era 1960-an, musik pop Korea mulai terbagi menjadi beberapa genre berbeda. Genre pertama adalah oldies. Kemudian pada tahun 1970-an mulai muncul musik rock yang diperkenalkan oleh pionirnya yakni Cho Yong-fil. Sementara itu musik pop modern di Korea mulai muncul pada tahun 1992 setelah debut penampilan kelompok Seo Taiji and Boy. Seo Taiji and Boy adalah grup musik yang memperkenalkan musik pop Korea dengan campuran unsur rap, rock, dan techno Amerika. Selain itu,
muncul hip hop dan dance yang mendominasi tren musik Korea sepanjang tahun 1990-an. Genre musik yang paling populer dan banyak digandrungi masyarakat hampir seluruh dunia adalah K-pop. Sekitar tahun 2000-an, banyak pendatang baru berbakat yang mulai bermunculan di dunia musik. Aliran musik seperti R&B dan hip hop yang berhasil melahirkan beberapa musisi ternama seperti MC Monk, One Team, Ryan, Super Junior, dan Big Bang yang meraih kesuksesan besar di Korea dan negara lainnya. Ada grup musik yang beranggotakan pria seperti BTS, EXO, NCT, dan sebagainya. Selain itu, ada pula grup musik yang beranggotakan perempuan seperti Twice, ITZY, Blackpink, dan masih banyak yang lainnya. Dan ada beberapa alasan kenapa K-pop bisa sangat populer. Yang pertama, liriknya easy listening dan catchy ya. Walaupun menggunakan bahasa Korea yang jarang dimengerti orang, tapi dengan nada yang enak didengar membuat lagu Korea ini disukai banyak orang. Dan hal ini karena K-pop berusaha memadukan aransemen musik yang baru dan fresh untuk didengar. Strategi promosi yang unik. Dikarenakan banyaknya grup idol Korea, membuat agensi harus membuat keunikan dari grup yang diasuhnya. Contohnya Twice dengan image gadis-gadis imut dan lucu, cantik, seksi ya kan. Blackpink dengan sosok perempuan yang berani dan mendobrak batas. Lalu ada grup K-pop baru yakni New Jeans yang menggunakan video sebagai teaser dan mengusung tema gadis-gadis sekolah yang masih lugu dan unyu-unyu ya enggak. Gabungan dari beberapa genre. Perlu diketahui, ternyata K-pop merupakan gabungan dari beberapa genre populer seperti R&B dan rap. Hal inilah yang kemudian memungkinkan K-pop mudah diterima di telinga masyarakat yang ada di negara manapun. Keberanian menyasar pasar global, mulai dari perekrutan trainee secara global, mengadakan survival show seperti Girls Planet 999 dan Island, mengeluarkan lagu dengan lirik berbahasa Inggris seperti Butter oleh BTS, hingga membuat peluang untuk bekerja sama dengan artis, komposer, atau koreografer luar dan tur keliling dunia. Asik banget itu ya. Yang terakhir nih adalah target pasar. Salah satu hal yang membuat musik menjadi populer adalah memperhatikan target pasar. K-pop tahu betul cara menargetkan pasar dengan membidik para anak muda yang masih berjiwa energik dan penuh semangat. Akan tetapi bukan cuma itu, ada beberapa faktor yang lain yang membuat musik K-pop semakin populer dan mendunia saat ini. Salah satunya kualitas produksi musik K-pop yang sangat tinggi. K-pop memang terkenal dengan sistem trainee yang ketat, di mana para calon idol harus melakukan pelatihan yang panjang dan intensif sebelum debut. Hal ini membuat para idol K-pop memiliki kemampuan vokal dan tarian yang sangat baik dan seksi ya. Semua itu dilakukan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar yang menonton konser mereka. Tapi faktor paling penting yang membuat K-pop semakin populer dan mendunia saat ini adalah internet. Kenapa drakor atau drama Korea sangat populer terutama di Indonesia? Hallyu
atau gelombang Korea sebenarnya sudah ada sejak dulu di Indonesia, mulai penayangan drama dan juga musik yang kita kenal sebagai K-pop. Dan muncullah fans atau penggemar baru yang menyukai hal-hal berbau Korea. Semakin berkembangnya zaman dan era internet, sesuatu yang berhubungan dengan Korea pun semakin masif diperbincangkan di mana-mana. Salah satunya yang sering diperbincangkan adalah drama Korea. Dan drama Korea atau K-drama sendiri sekarang menuai banyak perhatian publik berkat berbagai faktor yang melatar belakanginya. Contoh alasan pertama kenapa drama Korea begitu diminati adalah karena beragamnya genre tayangan yang dihadirkan. Bukan hanya tentang cerita romansa antar dua karakter, tapi lebih dari itu. Banyak cerita atau genre yang diangkat menjadi drama Korea. Mulai dari pendidikan, fantasi, politik, sejarah, slice of life, horor, dan masih banyak lagi. Semuanya tersedia lengkap dan bisa dipilih sesuai minat kalian. Selain menyajikan alur cerita yang ringan, K-drama pun hadir dalam bentuk cerita yang lebih berat. Meskipun alurnya beragam, tapi ceritanya tetap menarik untuk diikuti. Gak sedikit orang yang malas meluangkan waktu untuk menonton drama yang episodenya terlalu banyak. Meskipun begitu, ada beberapa K-drama populer seperti The Penthouse yang punya banyak episode dan dibagi ke dalam beberapa musim. Tapi rata-rata drama Korea yang diluncurkan ke publik kebanyakan memiliki sekitar 12 sampai 16 episode. Jumlah episode seperti itu dirasa pas porsinya oleh kebanyakan orang. Tidak kebanyakan, namun juga tidak terlalu sedikit. Faktor selanjutnya yang juga jadi penyebab kenapa drakor begitu diminati karena adanya visual para aktornya yang memanjakan mata. Dan gak bisa dipungkiri, tampang yang dimiliki para aktor dan aktris Korea memang gak cuma berhasil memukau warga lokal saja, namun ikut mencuri perhatian banyak orang dari luar Korea. Bukan hal yang asing bahwa setiap drama yang baru dirilis pasti menghadirkan segelintir pemain yang gak cuma punya tampang yang aduhai dan mantap. Hal tersebut tentunya jadi faktor tersendiri yang akhirnya membuat orang-orang tertarik menyaksikan drama mereka tersebut. Seperti yang ditampilkan di kebanyakan drakor. Mulai dari tempat syuting, properti yang digunakan, sampai kualitas pengambilan gambar, semuanya dilakukan dengan totalitas layaknya membuat sebuah film. Faktor produksi inilah yang juga jadi alasan kuat kenapa banyak orang yang mulai minat menonton drama Korea. Di sini ada Jayan, lahir di Banten pada tanggal 23 Februari tahun 2000, yang bernama lengkap Muhammad Rafiki Fahri Jayan. Dan dia sekarang menjadi member grup K-pop Zodiac. Sebelum sukses menjadi member Zodiac, Jayan dari dulu udah tertarik sama dunia tarik suara. Sebelum debutnya, Jayan telah menjalani masa training di agensi One Cool Just Go yang disingkat OCG bersama 16 orang lainnya. Kemudian dia diperkenalkan ke publik sama agensinya di tanggal 24 Oktober 2022. Dan Jayan sebelumnya pernah mengikuti beberapa ajang kompetisi nyanyi di Indonesia pada tahun 2018. Jayan pernah mengikuti ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia
selama 3 musim, tapi dia terhenti di babak live audition. Dan setahun kemudian dia mengikuti ajang Indonesian Idol musim 10 di tahun 2019 ya. Dan sayangnya dia harus terhenti di babak eliminasi 3. Selain itu, Giant bergabung sebagai Kopa Mic Talent di YouTube Kopa Mic TV. Kopa Mic merupakan akun Instagram dan situs informasi berbahasa Indonesia yang isinya itu seputar idol K-pop dan artis drama Korea. Dalam video perkenalannya di Kopa Mic TV, Giant menyebut dirinya sebagai orang yang receh, atau gemar bercanda, trik, talented, dan charming. Ia mengaku ingin menjadi entertainer dan seseorang yang dapat memberikan dampak positif kepada orang lain. Oke, mungkin cukup segitu dulu, walaupun masih ada beberapa member K-pop orang Indonesia seperti Gita Karang, Mavin, dan Tanya. Tapi ya cukup segitu aja dulu deh. Jika ada yang salah, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton, and see you next time.